Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Bayu Nugraha, NPM 18331211370. Saya di sini akan mempresentasikan proposal mengenai mengulas fakta kepatuhan wajib pajak sektor UMKM dalam penerapan PP nomor 23 tahun 2018 tadi pada KPP Pratama Singaraja dan UMKM di Singaraja. Pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan utama bagi negara. Pajak adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh rakyat yang mana merupakan orang pribadi atau badan yang bersifat memakna untuk kepentingan negara, baik itu pembayaran dengan apapun, pembangunan nasional. Pajak dibagi menjadi 7 sektor. Sektor pertama, sektor pajak penghasilan merupakan salah satu bagian dari 7 sektor tersebut. Revinska 2018 menyatakan bahwa pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Tindakan pemerintah dalam meningkatkan kewajiban wajib pajak sektor UMKM dengan menerbitkan PP nomor 23 tahun 2018 inilah yang menjadi fokus penelitian penulis. Apakah PP nomor 23 tahun 2018 mampu dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sektor UMKM di Singaraja sesuai apa yang diterapkan oleh pemerintah? Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian mengulas fakta kepatuhan wajib pajak sektor UMKM dalam penerapan PP nomor 23 tahun 2018. Rumusan masalah. Apakah yang latar belakangi terbitnya PP nomor 23 tahun 2018? Bagaimanakah prosedur penerapan PP nomor 23 tahun 2018? Bagaimanakah dampak dan fakta kepatuhan wajib pajak sektor UMKM dalam penerapan PP nomor 23 tahun 2018 di Singaraja? Tujuan untuk mengetahui PP yang mengetahui apa yang latar belakangnya diterbitkannya PP nomor 23 tahun 2018 dengan mengetahui latar belakang diterbitkannya PP nomor 23 tahun 2018. Penulis dapat mengembangkan penelitiannya yang sedang dilaksanakan dan pembaca. Tujuan untuk mengetahui apa yang melatar belakangi diterbitkannya PP nomor 23 tahun 2018 dengan mengetahui latar belakang diterbitkannya PP nomor 23 tahun 2018, penulis dapat mengembangkan penelitian yang sedang dilaksanakan dan pembaca tidak berasumsi secara menyimpang terkait dengan PP nomor 23 tahun 2018. Untuk mengetahui prosedur penerapan PP nomor 23 tahun 2018 dengan mengetahui prosedur penerapan PP nomor 23 tahun 2018 dapat mempermudah penulis untuk menyederhanakan aturan dari PP nomor 23 tahun 2018 agar lebih mudah dimengerti baik oleh pembaca maupun masyarakat. Untuk mengetahui dampak dan fakta kepatuhan wajib pajak sektor UMKM dalam penerapan PP nomor 23 tahun 2018 di Singaraja, penelitian terdahulu Agustina 2019, pengaruh tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan memenuhi kewajiban perpajakan studi empiris pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang telah dilakukan untuk dampak bahwa tarif pajak sangat kecil berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Praman dari 2018 mengungkapkan persepsi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM tentang penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Pelaku UMKM di kabupaten merasa diuntungkan dengan adanya tarif
pajak ini. Selain berdampak positif, beberapa pelaku UMKM masih merasa bingung, harus merasa senang atau merasa sedih saat mengetahui bahwa dalam peraturan ini jika usaha mereka mengalami kerugian, mereka harus tetap membayar pajak. Kajian pustaka, PPh final. Pajak penghasilan atau PPh final merupakan jenis pajak penghasilan di mana pengenaan pajaknya telah dianggap selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau disetor sendiri oleh wajib pajak atau WP yang bersangkutan ke kas negara. PP nomor 46 tahun 2013 YASA. Subjek dari PP 2006 adalah orang pribadi dan badan penerima penghasilan dari suatu usaha. Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final dalam PP nomor 46 tahun 2013 adalah 1%. PP nomor 23 tahun 2018 dilansir dalam Bisnis Nusantara 2019. PP nomor 23 tahun 2018 merupakan pembaruan peraturan yang mengganti PP nomor 46 tahun 2013. Diluncurkan peraturan ini karena pemerintah ingin merangkul sebanyak mungkin UMKM ikut berperan aktif dalam perpajakan. Metode penelitian. Tempat penelitian. 1. KPP Pratama Singaraja. 2. UMKM Sukses Fotokopi. 3. UD Dana Arta. 4. UMKM Rumah Makan Bundari. 5. UMKM Salon Agatha. Waktu penulisan 11 September tahun 2020 sampai 2 Oktober tahun 2020 selama 22 hari. Objek penelitian: Ketua Waskon 1 KPP Pratama Singaraja dan 4 pemilik UMKM di Singaraja. Pendekatan penelitian menjelaskan kepatuhan wajib pajak sektor UMKM dalam penerapan PP nomor 23 tahun 2018 di Singaraja. Sumber data dan teknik pengumpulan data. Data primer, wawancara dan dokumentasi. 2. Data sekunder yang meliputi studi kepustakaan. Hasil dan pembahasan. Adanya penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Ini berarti bahwa berapapun tarif yang dikenakan kepada wajib pajak, mereka wajib membayar pajak demi kelancaran usahanya. Narasumber 1. Koko Yudi Gunawan selaku pemilik UMKM Sukses Fotokopi menyatakan, saya sebagai salah satu dari pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja merasa diringankan dalam membayar pajak, namun tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan saya. Jadi saya merasa biasa aja dengan penurunan tarif ini. Seberapapun tarif yang dikenakan, saya sebagai UMKM yang terdaftar pasti membayar pajak setiap bulannya. Narasumber 2. Nyoman Suardana selaku UMKM UD Dana Arta menyatakan, saya merasa diringankan dari adanya penurunan tarif ini dalam membayar pajak dengan tarif 0,5%. Saya menjadi lebih sedikit membayar pajak dibandingkan dengan tarif sebelumnya. Seberapapun tarif yang dikenakan, saya sebagai UMKM yang terdaftar pasti membayar pajak sesuai bulannya karena sebagai warga negara Indonesia yang baik, taat membayar pajak adalah sebuah kewajiban. Narasumber 3. Ide Bagus Ari Wahyudi, pemilik UMKM Rumah Makan Bundari menyatakan, penurunan tarif 0,5% ini tidak memberikan dampak yang signifikan karena tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan saya, namun saya merasa diringankan dan dipermudah dalam membayar pajak karena sudah bisa online dan saya selalu online dalam membayar pajak. Narasumber 4. Nyoman Suartini selaku pemilik UMKM Salon Agatha
menyatakan adanya penurunan tarif menjadi 0,5%, saya merasa diringankan dalam membayar pajak karena nominal pajak yang saya bayarkan saat tarif 1% dengan 0,5% itu berbeda. Saya akan tetap bayar pajak setiap bulannya seberapapun tarifnya, asalkan memang benar digunakan untuk kepentingan negara. Berdasarkan penelitian di lapangan yang penulis lakukan, ternyata masih ada UMKM yang tidak terpancing dengan adanya penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Yang mana mereka tidak tertarik untuk mendaftarkan usaha ke Dinas UMKM atau ke KPP Pratama Singaraja. Di penelitian ini pemilik UMKM tidak bersedia untuk dicantumkan nama usahanya ini. Artinya harapan pemerintah yaitu memberikan keadilan di bidang perpajakan kepada pelaku UMKM melalui PP nomor 23 tahun 2018 belum tercapai secara maksimal di Singaraja. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, PP nomor 23 tahun 2018 merupakan pembaruan peraturan yang mengganti PP nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atau atas penghasilan yang bersifat final terhadap usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tujuan dikeluarkannya PP nomor 23 tahun 2018 adalah untuk mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dengan cara memberikan kemudahan serta kesederhanaan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak, memberikan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan memberikan kontribusi kepada negara. Sesuai data yang diperoleh, penulis kepatuhan wajib pajak sektor UMKM yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Singaraja ditemukan fakta bahwa adanya penurunan dari tarif 1% menjadi 0,5% tidak memberikan pengaruh tentang kepatuhan mereka dalam membayar pajak dan penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% tidak memancing UMKM yang belum terdaftar untuk mendaftarkan usahanya ke dalam Dinas UMKM atau ke KPP Pratama Singaraja. Saran, sebagai wajib pajak yang baik hendaknya narasumber yang ada dalam konteks ini merupakan pelaku UMKM di Singaraja harus tetap bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk mendukung dan patuh pada setiap aturan atau program perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, wajib pajak UMKM harus lebih memahami dan mempelajari lebih lanjut mengenai ketentuan perpajakan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Untuk dapat maksimalkan penerimaan pajak sektor UMKM, pemerintah yang dalam hal ini KPP Pratama di Singaraja harus lebih meringankan kualitas sosialisasi dan penyuluhan yang diberikan kepada wajib pajak maupun calon wajib pajak yang tentang sistem perpajakan khususnya sosialisasi dalam PP nomor 23 tahun 2018. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa seluruh wajib pajak sektor UMKM sudah mengerti dan paham betul akan pajak beserta aturannya agar kepatuhan dapat meningkat dan pertumbuhan wajib pajak juga semakin meningkat. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.